Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Cenko Takahiro. Oke Takahiro people, di video kali ini aku mau ngasih edukasi lagi tentang sublim, tapi lebih tepatnya ke jenis-jenis kain yang biasa sering orang gunakan untuk sublim atau pengenalan kain yang bisa disublim ya. By the way, ini pertanyaannya udah lama banget dan sorry banget baru aku jawab karena mungkin teman-teman kayak nanya-nanya di DM ke aku atau di komen. Mungkin agak bingung ya ketika mau beli kain itu kain apa yang untuk bisa disublim gitu kan, karena kebutuhan teman-teman beda-beda, ada yang untuk konveksi, ada yang untuk percetakan biasa. Ya di sini aku akan jelasin tipe-tipe bahan kain yang bisa disublim dan banyak orang-orang gunakan di pasaran gitu. Salah satunya ya di Takahiro banyak sekali menggunakan berbagai jenis kain yang bisa disublim. Nah di sini tuh aku udah rinci beberapa banget yang sering, tapi sebenarnya masih banyak banget ya by the way. Nanti aku akan coba bahas sedikit-sedikit yang aku tahu dan aku rangkum gitu. Oke, yang pertama sering dipakai di Takahiro itu ada kain scuba. Nah, kain scuba ini biasa digunakan di Takahiro shop itu untuk masker, teman-teman. Kenapa sih menggunakan kain scuba gitu? Nah, kain scuba itu dulu kan pas zaman pandemi atau Covid itu ada pemerintah mewajibkan kita pakai masker. Dan mulailah ramai masker scuba yang asalnya tuh trennya di Korea. Lalu Indonesia masuk ikutan dan juga lebih diinovasikan lagi, dikreatifkan lagi menggunakan masker sublim. Jadi berbagai motif dan aneka gambar gitu. Seperti yang Takahiro keluarkan itu membuat motif wajah, terus motif-motif anime gitu kan. Itu kita menggunakan masker scuba, dan selain itu masker scuba juga enak kalau misalnya dipakai, maksudnya bahan kain scuba enak ketika dipakai di wajah atau di area hidung, itu si sirkulasi pernapasannya juga enak juga. Dan seseratnya juga bagus gitu. Jadi cocok banget misalnya untuk digunakan masker. Tapi semenjak pemerintah tidak boleh menggunakan lagi masker scuba, ya di sana mulailah keluar kayak masker N95 atau yang 2 ply gitu ya, yang khusus medis gitulah. Hanya di sana scuba udah tidak tren lagi, tapi masih banyak kok orang menggunakan masker scuba untuk menggunakan kain scuba untuk masker fashion gitu. Oke, lalu di Takahiro tuh biasa ada juga kain jersey atau dry fit. Nah, si kain jersey atau dry fit ini biasa digunakan untuk kaos full print, biasa untuk kaos-kaos futsal, kaos olahraga volley. Nah, biasanya menggunakan kaos bahan jersey atau dry fit yang nyerap keringat itu bagus banget. Dan si kain dry fit atau jersey ini banyak banget motifnya, seperti motif lebah, motif puma, motif waffle, apalagi ya kain jersey itu masih banyak banget pokoknya gitu untuk kain jersey itu. Jadi yang biasa aku gunakan tuh yang bahan waffle, atau aku juga biasa pakai bahan serena. Nah yang serena itu yang tanpa motif. Mungkin teman-teman tahu lah bahan jersey itu ada kayak motif lebah, terus ada motif kayak waffle garis-garis gitu. Nah di aku tuh sering banget pakai bahan waffle dan juga bahan serena. Jadi dua itu untuk bahan jersey atau penggunaan kaos jersey ya. Lalu ada lagi bahan kain satin silky. Nah kain satin silky itu mengkilap banget. Jadi ada glossy, ada glossy. Biasa si kain satin silky itu dipakai untuk bendera. Jadi selain seratnya bagus juga, ini tuh kalau kena angin tuh bagus, jadi si bendera tuh berkibar gitu. Ini cocok banget untuk bahan kain satin silk itu untuk bendera gitu. Lalu ada lagi bahan kain PE. Kain PE itu untuk biasa dibuatkan kaos full print dengan budget murah. Jadi si kain PE ini biasa untuk kaos partai teman-teman, yang misalnya full print ada gambar foto orangnya gitu. Nah biasa mereka menggunakannya kain kaos PE namanya ya. Itu untuk bahan kaos full print dengan budget murah. Biasanya untuk partai itu yang nyari yang budget kaos full print 30.000. Itu biasa masuk untuk ke bahan PE ya. Lanjut lagi, ada lagi kain twill PE. Nah kain twill itu biasa digunakan untuk kemeja, karena si kain twill itu seratnya dari polyester dan juga porinya sangat besar. Jadi ketika digunakan untuk kemeja, si kain twill ini tuh adem. Nah biasa untuk untuk kemeja-kemeja yang motif-motif aneh ya, gambarnya bukan batik gitu, itu biasa menggunakan teknik sublimasi di printing, dan itu menggunakan kain twill PE gitu. Oke, lanjut lagi, kita ada kain belacu PE. Nah kalau misalnya teman-teman PE itu apa ya? PE itu artinya polyester teman-teman. Jadi mungkin ada campuran seratnya tuh 50% bahan polyester yang ada bahan plastiknya gitu. Itu bisa disublim, tapi kainnya tuh akan sedikit mencut dan agak mengeras sedikit gitu. It's okay tapi ya. Untuk kain belacu PE itu biasa dia pakai untuk tas tote bag yang biasa kita lihat. Itu tas sederhana, tas full print. Lalu kalau misalnya teman-teman ada orderannya atau tas yang murah, biasa menggunakan kain belacu PE gitu. Dan sebenarnya kain belacu tuh banyak banget sih ya. Cuman di sini yang biasa sering digunakan orang-orang tuh
belacunya yang PE gitu. Karena belacu tuh banyak banget ya, ada yang bahan selain PE juga banyak sih, aku lupa lagi gitu. Oke, lanjut ada kain kanvas. Nah, kain kanvas tuh juga banyak banget teman-teman. Biasa kain kanvas itu dipakainya untuk sarung bantal, lalu ada spray untuk sofa, dan juga ada tas kanvas juga. Sama seperti belacu PE atau tuil PE, kain kanvas itu adalah bahan campuran dari polyester juga gitu. Kalau misalnya aku searching juga, ini kain kanvas itu banyak banget ya. Aku coba udah riset, di sini ada kain kanvas tuh banyak. Yang biasa disebelin ada kain kanvas PE Signivo, kain belacu kanvas terpal, kain kanvas Infinity, ada kain kanvas PE Marsoto, kain kanvas Marsoto 10 os, 12 os, kanvas PE 01, PE 3, wah pokoknya banyak banget, sampai kanvas waterproof juga ada teman-teman. Jadi itu banyak banget ya si kain kanvas itu. Nah, terus ada lagi nih kain yang baru kemarin kita pakai, yang untuk bikin tutorial boneka, itu namanya kain velboa teman-teman, atau velboa ya. Nah, si kain velboa itu biasa dipakai untuk bantal foto, terus dipakai untuk karpet, dan juga dipakai untuk matras printing. Jadi biasa untuk apa ya, matras tuh apa ya, tikar atau apa sih bahasa Indonesia gitu, sejadah tuh ya seperti itu teman-teman. Jadi si kain velboa itu seratnya tuh serat boneka dan ada bulu-bulu halus gitu, dan kalau di press juga itu masuk semua, nyerap si sublimnya. Dan teman-teman bisa lihat video aku yang sebelumnya, itu bagus banget untuk pembuatan boneka si bahan kain velboa itu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin bantal foto, mau bikin sarung bantal menggunakan kain velboa, itu salah satunya alternatif dan bagus banget gitu untuk tempat tidur ya. Pokoknya nyaman banget ketika dipakai karena ada serat bulunya yang halus banget gitu si kain velboa itu. Lanjut ada yang terakhir itu yang aku rangkum ini, ada kain fleece abutai. Nah, kain fleece abutai ini biasa juga dipakai untuk bendera, karena si kain fleece abutai itu emang dominan sekali dipakai untuk bendera. Teksturnya yang lemas membuat si bahan kainnya tuh mudah berkibar jika terkena angin. Itu namanya kain fleece abutai, yang teman-teman sering lihat kalau misalnya di pinggir jalannya ada umbul-umbul, itu biasa pakai kain fleece abutai namanya teman-teman. Oke, jadi mungkin segitu aja deh untuk penjelasan bahan-bahan kain yang biasa sering digunakan orang untuk sublimasi. By the way, teman-teman mungkin nanya, Kak, ini kan semua bahan yang bisa dipakai, lalu kain apa sih yang tidak bisa dipakai untuk sublim? Oke, by the way, teman-teman, ini informasi aja. Untuk semua kain itu yang ada jenis PE-nya, biasanya biasa digunakan untuk sublimasi atau bisa digunakan untuk sublim. Nah, untuk kain yang tidak bisa itu adalah kain yang memiliki serat cotton atau kain cotton. Kain cotton itu tidak bisa dipakai untuk teknik sublimasi. Walaupun bisa, warnanya tidak akan keluar, bahkan bakal rada hambar atau dominan peang ya. Apa sih bahasa Indonesia peang? Jadi kayak 50% lebih tidak kontras warnanya. Aku pernah coba waktu itu bikin bahan kemeja menggunakan kain twill cotton, dan ternyata nggak nempel sama sekali. Bahkan nempel juga 20% lah atau 30% warnanya, sisanya ya transparan, nggak ada warnanya gitu. Jadi untuk semua bahan yang mengandung PE untuk kain itu bisa disublim, untuk bahan cotton itu tidak bisa disublim gitu. Dan selebihnya teman-teman bisa eksperimen sendiri sesuai kebutuhan gitu. Oke, kayak gitu aja deh untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Saya Chan Kota Kairo pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di sebelah sini. Nanti di video selanjutnya kita akan coba lihat hasil cetak dari berbagai kain yang ada di Kak Kairo ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.